Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nila Izan Nafiah, NIM akhiran 2007, dan rekan saya Siti Naimatul Lutfia dengan NIM akhiran 2010. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Via. Pengertian hukum. Menurut bahasa, hukum ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Jadi, hukum ialah titah Allah yang mengenai segala perbuatan mukallaf, baik yang mengandung suruhan atau larangan ataupun hanya menerangkan kebolehan. Menurut teologi, menurut ahli usuluddin, hukum ialah menetapkan sesuatu kejadian di atas sesuatu yang meniadakannya. Menurut ahli fiqh, hukum atau fiqh ialah sekumpulan peraturan syariat yang mengatur perbuatan manusia dan diperoleh dari dalil tafsili. Menurut ahli usul fiqh, hukum ialah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, yang di dalamnya terkandung salah satu 3 unsur, yakni tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Selanjutnya, pembagian hukum syara. 1. Hukum taklifi. Seperti dijelaskan oleh ahli yafi, bahwa hukum taklifi ini menyangkut sifat penerapan hukum syara. Artinya, sifat taklifi itu adalah berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik pada tingkat mengikat maupun ia berupa perbuatan. Ada 5 macam hukum taklifi yang berisi taklif atas orang mukallaf. 1. Wajib. Wajib adalah tuntutan untuk melaksanakan perbuatan yang sifatnya mengikat. Maksudnya bahwa esensi wajib itu ialah tuntutan syar'i untuk melakukan sesuatu perbuatan perintah yang sifatnya tegas. Misalnya tuntutan untuk melaksanakan perintah sholat, zakat, dan ibadah haji. 2. Sunnah. Sunnah adalah tuntutan syar'i untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya tidak tegas. Efek dari tuntutan ini jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan, karena apabila dilakukan akan mendapat pahala yang tidak sia-sia. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah mencatat suatu perjanjian atau transaksi. Yang ketiga, haram. Haram adalah tuntutan syar'i terhadap mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tegas dan mengikat. Lebih tepatnya adalah larangan yang bersifat tegas. Sebagai contoh misalnya larangan memakan bangkai, darah, dan daging babi, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Larangan mencuri, membunuh, dan lain-lain. Efek dari perbuatan ini apabila dilaksanakan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh lain atas haram yaitu 1. Riba, jual beli barang yang dilarang. 2. Tadlis. 3. Gharar. 4. Maisir. 5. Risiwah atau suap. 4. Makruh. Makruh adalah tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan yang sifatnya tidak tegas, atau lebih tepatnya larangan yang tidak tegas. Efeknya yang jika dikerjakan tidak menimbulkan akibat hukum atau dosa, tetapi lebih dianjurkan untuk ditinggalkannya. Misalnya, makan, minum sambil berdiri, masuk ke masjid tanpa sholat terlebih dahulu. Kelima, mubah adalah suatu yang oleh syar'i yang diberikan pilihan kepada mukallaf antara melakukan dan meninggalkannya. Hal ini sangat tergantung kepada mukallaf sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya makan, minum, dan berupa sifatnya yang disebut ini. Yang selanjutnya adalah hukum wadi. Yang dimaksud dengan hukum wadi adalah tuntutan syar'i yang mengandung pengertian bahwa terwujudnya suatu perbuatan dikaitkan dengan faktor, sebab, syarat, dan juga penghalang. Dalam usul fiqh, hukum wadi terdiri atas sebab, syarat, penghalang, ruksa atau keringanan, ajimah atau hukum yang tidak berubah,
sah dan juga batal. Yang selanjutnya adalah macam-macam hukum wadi. Yang pertama yaitu sebab. Sebab ini merupakan sesuatu yang menyebabkan munculnya hukum dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Contohnya yaitu tuntutan sholat. Tuntutan sholat ini tidak akan berlaku dengan hilangnya sebab tuntutannya, yakni misalnya pada sholat duhur. Sebelum datang waktu sholat duhur, tidak berlaku tuntutan bagi seorang mukhalaf untuk melakukan sholat duhur. Artinya ketiadaan sebab meniadakan tuntutan, dan ketika sudah masuk waktu duhur, maka wajib hukumnya bagi seorang mukhalaf untuk melakukan sholat duhur. Hal ini dimaksud dengan keberadaan sebab menyebabkan munculnya tuntutan. Di dalam usul fiqh, sebab dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sebab yang merupakan perbuatan mukhalaf, dan yang kedua sebab yang bukan merupakan perbuatan mukhalaf. Yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar sesuatu tersebut menjadi sah. Syarat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama syarat wujub. Syarat wujub ini adalah syarat yang ketika terpenuhi maka suatu perbuatan menjadi wajib. Misalnya adalah balik dan berakal. Menjadi syarat seorang dikenai kewajiban dalam agama Islam. Misalnya kewajiban untuk melaksanakan sholat dan juga berpuasa. Yang kedua adalah syarat syihah. Syarat syihah ini adalah syarat yang ketika terpenuhi maka suatu perbuatan menjadi sah. Contohnya yaitu seperti wudhu. Wudhu ini menjadi wajib dikarenakan menjadi syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah syarat kabul. Syarat kabul adalah syarat diterimanya suatu perbuatan ibadah. Contohnya yaitu ikhlas. Adalah mani atau penghalang. Dalam usul fiqh, mani atau penghalang ini didefinisikan sebagai sesuatu yang keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum atau batalnya suatu sebab. Contohnya yaitu seperti sholat. Sholat ini hukumnya adalah wajib. Tetapi pada perempuan ketika sedang haid maka tidak diperbolehkan untuk sholat. Maka dari itu haid ini menjadi penghalang atau manik untuk melaksanakan sholat. Yang keempat adalah azimah. Azimah ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah sejak dulu atau asli yang berlaku secara umum. Contohnya adalah jumlah rakaat pada sholat duhur. Pada sholat duhur ini ada 4 rakaat. Jumlah rakaat ini telah ditetapkan oleh Allah sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat duhur ini. Kelima adalah ruksah. Ruksah ini merupakan perbuatan hukum dari sulit menjadi mudah karena adanya suatu sebab. Yang dimaksud di sini adalah adanya keringanan. Keringanan ini biasanya muncul bila berhadapan dengan kondisi darurat atau kesulitan yang memberatkan terlaksananya ketentuan pokok. Maka solusinya adalah dengan menempuh jalan ruksah. Sebab-sebab adanya keringanan atau ruksah, yaitu yang pertama berpergian jauh. Saat berpergian jauh diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Yang kedua adalah dalam keadaan sakit. Ketika dalam keadaan sakit kita diperbolehkan melakukan wudhu dengan tayamum dan juga melaksanakan sholat dengan terbaring ataupun duduk. Yang ketiga adalah karena terpaksa atau dipaksa melakukan sesuatu yang haram. Yang keenam adalah batal. Dikatakan batal apabila perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak memenuhi syarat dan rukun, atau melakukan sesuatu yang bisa membatalkan tuntutan tersebut. Contohnya yaitu sholat. Sholat ini dikatakan tidak sah atau batal apabila tidak memenuhi rukun ataupun syarat. Atau ketika rukun dan syarat sudah terpenuhi tapi melakukan perbuatan yang dapat membatalkan sholat tersebut. Misalnya berbicara dan bergerak terlalu banyak. Ketujuh adalah sahih atau sah. Yang dimaksud dengan sahih atau sah adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Misalnya yaitu jual beli. Pada jual beli dikatakan sah ketika sudah memenuhi rukun ataupun syarat. Ketika suatu perbuatan dinyatakan sah, maka akan ada konsekuensi pada hal berikut, yaitu yang pertama, terwujudnya semua dampak dari perbuatan. Misalnya ketika akad sewa menyewa atau ijarah dinyatakan sah, maka penyewa berhak menggunakan barang yang disewakan, sedangkan orang yang menyewakan berhak memiliki uang sewa tersebut. Kedua adalah gugur atau terpenuhinya suatu perintah. Contohnya yaitu ketika sholat. Ketika sholat sudah memenuhi syarat dan rukun, maka dapat dikatakan sah. Dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi. Atau sebaliknya, ketika tidak memenuhi syarat dan rukun, maka sholat yang dilakukan itu tidak sah. Yang ketiga adalah terhindar dari dosa. Ketika ibadah yang dilakukan sesuai syarat dan rukun dapat menghilangkan dosa dari orang yang melakukannya. Misalnya ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ketika melakukan kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan aturan agama, dapat menghindarkan pelakunya dari dosa. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wadi. Yang pertama adalah hukum taklifi adalah hukum yang berisi tentang perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadi tidak menggunakan tuntutan, hanya menerangkan sebab, halangan, dan sah atau batalnya suatu hukum. Yang kedua adalah hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan ataupun meninggalkannya. Sedangkan hukum wadi di luar batas kemampuan mukallaf. Sekian penjelasan dari kami tentang hukum taklifi dan hukum wadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.